Disabilitas bukanlah penghalang bagi Zoli untuk menjalankan hidupnya. Ditemani sahabatnya Barba yang sama-sama memiliki kekurangan, mereka mengisi waktu sehari-hari dengan menggambar komik. Zoli terlahir dengan tulang punggung yang berbeda sehingga membuat kakinya lumpuh. Ia juga diharuskan berbaring tiap beberapa menit untuk mengurangi rasa sakit di punggungnya. Untuk memeriksa kondisinya, Zoli sering melakukan kunjungan rutin ke dokter. Menurut dokter, rasa sakit di punggung Zoli bisa sembuh jika operasi dilakukan, tapi biayanya sangat mahal. Ibunya Zoli mendapat kabar dari mantan suaminya bahwa ia ingin membiayai operasi Zoli. Namun Zoli tidak mau mendapat bantuan dari ayah yang sudah menelantarkannya. Suatu hari Barba mencuri alat pemadam api karena mereka gadag. Ketika lagi asyik bermain di luar, dari kejauhan datang seorang pria melihat kumpulan pemuda gabut ini. Pria tersebut menceramahi mereka dan menyuruhnya untuk mengembalikan alat ke tempat semula. Zoli tidak terima diceramahi oleh orang ini. Ia mengejarnya dan mereka pun pak puk pek. Zoli dan Barba kalah telak. Setelah pemuda gabut ini mulai tenang, si pria membantu Zoli untuk bangun dan memperkenalkan dirinya. Ia adalah Rupasov, mantan pemadam kebakaran. Rupasov menjadi difabel ketika terkena musibah saat memadamkan api 3 tahun lalu. Itu sebabnya Rupasov menceramahi Zoli dan Barba. Daripada gadag memainkan alat pemadam kebakaran, lebih baik pergi ke tempat disko agar mereka mencicipi surga dunia. Dari ajib-ajib sampai minum buyung upik di sana, semuanya adalah pengalaman pertama bagi Zoli dan Barba. Selain mentraktir mereka, Rupasov mengajak Zoli dan Barba untuk bekerja sama. Ia memerlukan mobil dan pengemudi untuk menjalankan rencananya. Kebetulan Barba bisa mengendarai mobil. Mereka bertiga pun sepakat akan ikut serta dengan rencananya Rupasov. Keesokan harinya, Rupasov menerima nasi uduk dari seseorang yang memelihara banyak anjing. Lalu ia pergi ke sebuah lapangan kosong untuk menemui para gangster. Beberapa menit kemudian juga datang Zoli dan Barba. Si gangster berniat mengusir mereka, tapi Rupasov menjelaskan bahwa yang memanggil mereka semua adalah dirinya. Rupasov diutus oleh pria yang memberinya nasi uduk tadi untuk menemui para gangster. Gangster-gangster diminta untuk meninggalkan kota karena sudah tidak dibutuhkan lagi oleh si pria nasi uduk. Kesal karena dikhianati, para gangster melampiaskannya dengan menusuk kaki Rupasov. Ia menerima tusukan sambil helai dan berkata, "Udah om." Si gangster masih terus mencoba melukai Rupasov. Rupasov mengambil bungkusan yang tadi didapatnya dan dilihat dari keahliannya dalam berkelahi, Rupasov ini ternyata adalah seorang pembunuh bayaran. Tujuan ia mengajak Zoli dan Barba yaitu untuk membantunya kabur. Setelah kejadian ini, luka Rupasov diobati oleh suster mantan kekasihnya yang akan menikah beberapa minggu lagi. Ia masih belum bisa move on meski mantannya sudah pindah ke lain titik. Perihnya lagi, Rupasov bahkan diundang ke pesta pernikahannya. Rupasov menjadi frustasi dan menyalahkan kakinya yang lumpuh sebagai penyebab sang kekasih memutuskannya. Di tempat lain, si pria nasi uduk yang lagi jalan-jalan santai seketika diserang oleh kawanan gangster. Beruntung hanya tangannya yang tertembak. Sambil memasangkan alat khusus, ia menyuruh anjingnya untuk melawan mereka. Kawanan gangster pun tewas. Besoknya Rupasov kembali bertemu dengan si pria nasi uduk untuk menagih pembayaran atas jasa membunuh para gangster. Pria nasi uduk bernama Rados ini merupakan mafia besar sehingga tidak heran banyak yang mengincarnya, termasuk gangster yang kemarin. Rados lalu memberi tugas baru untuk membunuh 2 orang rivalnya, yaitu seorang pejabat yang berkomplot dengan bos gangster.
Rupasov diminta untuk bekerja seorang diri tanpa bantuan orang lain. Sementara itu, Zoli dan Barba melanjutkan hobi menggambar mereka. Dengan harapan bisa menyaingi popularitas komik Maruko-chan, mereka ingin mengikuti pameran komik setempat, tapi ditolak staf di sana karena ceritanya terlalu mengada-ngada. Di tempat rehabilitasi, Rupasov terus latihan berjalan untuk merebut kembali pacarnya. Ia didatangi Zoli yang ingin bekerja sama sebagai pembunuh bayaran karena komik usulannya ditolak. Rupasov berusaha mengusir Zoli agar tidak terlibat lagi. Meski berusaha untuk bangun, Rupasov tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang bisa Zoli lakukan hanyalah menemaninya berbaring di lantai, karena ia tahu rasanya dipandang tak berdaya oleh orang lain. Rupasov pun memahami Zoli dan mengajaknya menjadi pembunuh bayaran. Tim beranggotakan 3 orang ini lalu memodif kursi roda mereka ke sebuah bengkel. Misi pertama adalah membunuh seorang pejabat korup yang berkomplot dengan gangster. Saat mengintai target, Zoli diberi uang oleh orang yang iba padanya tapi ditolak. Bagi Zoli, kekurangannya ini bukanlah alasan untuk dikasihani. Dengan berpura-pura memberi makan burung dan perhatian target dialihkan oleh Barba, Rupasov melakukan tembakan. Rupasov dan gengnya sama sekali tidak dicurigai. Ketika para bodyguard sibuk mencari pelaku, mereka sudah lari dari TKP. Dari kejauhan, Rados ternyata memata-matai mereka. Hari pun berganti dan Zoli kembali melakukan check up. Ia masih menolak bantuan ayahnya karena Zoli ingin dioperasi dengan uang sendiri. Ia kemudian curhat pada Rupasov. Baginya Rupasov adalah figur seorang ayah yang ia dambakan. Mendengar cerita operasinya Zoli, Rupasov pergi menemui Rados untuk menagih pembayaran. Namun, Rados murka karena Rupasov berkomplot dengan orang lain. Padahal ia meminta Rupasov bekerja sendiri. Uang pembayaran juga tidak akan dibayar sampai semua targetnya mati. Sekali lagi, Rados menyuruh Rupasov bekerja sendiri dan menghilangkan saksi mata, alias menyuruhnya membunuh Zoli dan Barba. Kemudian Rupasov mengajak Zoli dan Barba untuk bertamasya. Mereka berada di tengah jalan, layaknya penguasa jalanan. Tiba-tiba saja kursi rodanya Zoli macet. Mau nggak mau, kursi rodanya ditinggal di mobil dan Zoli pun dipangku. Sesudah memobilan, Rupasov mengajak Zoli dan Barba ke tempat yang aman, yaitu tempat memancing. Barba ini selalu sedia X setiap saat, karena nggak mau bararau kelek. Ketika sedang asik menggibah, umpan Barba dimakan. Rupasov pun segera membantunya menyeberang ke dunia lain. Ia sudah membulatkan tekad untuk membunuh mereka berdua setelah diancam oleh Rados. Namun hati nuraninya berkata lain. Rupasov pun menolong mereka berdua. Malam harinya mereka berbaikan. Rupasov memberikan pistol pada Zoli sebagai permintaan maaf dan mengikutsertakan mereka di misi pembunuhan terakhir. Beberapa hari kemudian, Rupasov kembali bertemu dengan Rados yang lagi berbelanja. Rupasov melaporkan bahwa rekannya sudah mati dan siap melakukan misi terakhir. Rados percaya dan memberinya hadiah, yaitu daging Godzilla. Namun kebohongannya segera terbongkar ketika Rados melihat Zoli dan Barba masih hidup. Untuk misi pembunuhan terakhir, Zoli dan Barba memodif bantalan duduk mereka untuk menyembunyikan pistol. Kemudian mereka sampai di rumah target. Rupasov menyuruh Zoli menelepon polisi jika ia tidak kembali dalam 20 menit. Rupasov mengaku sebagai orang suruhan si pejabat supaya diperbolehkan masuk. Namun sebelum masuk, seluruh barang bawaan diperiksa dengan teliti, kecuali bantalan duduknya. Rupasov pun diperbolehkan masuk dan diangkat ke dalam karena rumahnya punya banyak tangga. Bos gangster ternyata mengetahui si pejabat sudah mati.
Ia sengaja membiarkan Rupasov masuk untuk menjebaknya. Ketika akan disiksa, Quizás vão entrar. aksi pembunuhan sukses dijalankan, tapi tidak dengan aksi melarikan diri. Melarikan diri adalah ujian terberat bagi Rupasov. Sambil ngos-ngosan, Rupasov terus melaju dan sampai ke gerbang. Ia berusaha membuka gerbang yang dikunci dengan pistol, tapi pelurunya sudah habis. Rupasov lalu menelepon Zoli dan Barba yang sedang berjaga. Sesampainya mereka di sana, Rupasov menyuruh Barba mendobrak gerbang. Seketika saja terdengar sirine polisi mendekat. Rupasov pun menuduh Zoli telah menelepon polisi, tapi Zoli bersikeras bahwa ia belum meneleponnya. Rencana berganti dan Zoli disuruh pergi mengalihkan perhatian polisi. Sementara Rupasov berusaha kabur, Zoli memberi kesaksian palsu mengenai pelaku yang pergi ke tempat lain. Mereka pun lolos dari incaran polisi. Setelah kejadian tadi, Rupasov masih menuduh Zoli menelepon polisi. Hubungan mereka berakhir di sini dan uang pembayaran akan dikirim ke rumah masing-masing. Kini saatnya Rupasov melapor pada Rudos. Rupasov dibawa ke gedung tak berpenghuni. Rados rupanya berniat akan mengakhiri hidupnya Rupasov sebab telah membohonginya. Akhirnya Rupasov mengerti kalau yang menelepon polisi kemarin adalah Rados. Rupasov lalu digantung dan ditinggalkan. Ternyata Rupasov berhasil selamat dari maut. Sebelum Zoli dan Barba dibunuh oleh Rados, ia menghubungi mereka dan mengajaknya untuk kumpul. Mereka akan balas dendam pada Rados. Barba dan tukang bengkel temannya kemudian pergi ke tempat Rados biasa membawa anjingnya jalan-jalan. Tugas mereka adalah memasang GPS pada mobil Rados untuk mengetahui alamat rumahnya. GPS berhasil terpasang, tapi para tukang bengkel nyaris ketahuan. Untung saja mereka pandai berbohong. Rados pun berhasil dikelabui. Di hari yang sama, Rupasov meminta Zoli menemaninya datang ke pernikahan sang mantan. Rupasov benar-benar tidak bisa move on dari mantannya. Sampai-sampai ia naik ke atas panggung cuma buat mengungkapkan perasaannya. Untuk terakhir kali, Rupasov meminta kecupan manja dari sang mantan sebagai kado perpisahan. Mana bisa begitu, Bambang? Jelas permintaannya ditolak. Rupasov lalu disiksa oleh kerabat pengantin pria karena mengganggu jalannya pernikahan. Tiba-tiba datang Zoli yang mengancam mereka dengan pistol pemberian Rupasov. Pada akhirnya, Rupasov dan Zoli meninggalkan pesta pernikahan. Rupasov berterima kasih pada Zoli yang sudah menolong dan menemaninya malam ini. Ia juga berkata akan menghilang selama-lamanya. Hari penghakiman pun tiba. Dengan alat serba terbatas, Barba mengintai kediaman Rados dan menunggunya pergi ke tempat biasanya ia membawa anjing peliharaannya. Setelah pengintaian selesai, Barba lalu kembali ke mobil dengan hati-hati. Di malam hari, Rados kaget melihat juri gaspal. Ia tidak menyangka Rupasov masih hidup. Mereka datang untuk menagih pembayaran pembunuhan dan membunuh Rados. Meski Rados sudah mengetahui tujuan mereka, ia tetap meremehkan Rupasov dan Zoli yang lumpuh. Rados akan memberikan berangkas uang bersama kunci miliknya jika mereka bisa melewati anjing-anjingnya Rados. Namun para anjing akan menyerang jika melihat pistol. Rados akhirnya tewas. Begitu juga dengan Rupasov, orang yang sudah Zoli anggap sebagai ayah sendiri. Setelah kejadian di rumah Rados, Zoli akhirnya melakukan operasi. Ia dan Barba juga kembali membuat komik
Komik buatannya ini menceritakan tentang Rupasov sendiri. Di akhir film, untuk pertama kalinya kita diperlihatkan ayah Zoli. Si istri baru membandingkan cover komik muka Rupasov dengan ayah Zoli, yang mana ada kemiripan dengan wajah si ayah sewaktu masih muda. Jadi selama ini, Rupasov yang kesannya kejam, tapi sebenarnya penyayang, adalah cara Zoli melihat ayahnya. Sementara itu, pengalaman menjadi pembunuh bayaran adalah cara Zoli menunjukkan bahwa mereka yang selama ini dianggap tak berdaya juga memiliki kemampuan yang tak disangka-sangka. Memori bersama ayahnya inilah yang membuat Zoli menjadi orang yang kuat dan tahan banting. Pengalaman pahit diubah Zoli menjadi kekuatan. Tamat. Aduh, aduh, aduh. Tong baru inget, dari kemarin emak minta ngangkatin galon. Sekian alur cerita film yang bisa Otong ceritakan. Jika ada saran, rekomendasi film, atau kritik sekalipun, bolehlah dilampiaskan di kolom komen. Terima kasih sudah menonton. Dimanapun kalian berada, semoga selalu santuy. Otong undur diri mau ngangkat galon, dan jangan lupa subscribe.